Selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kini kita kembali bertemu dengan saya Pendeta Eunike. Kita masuk dalam bersatu hati dalam doa bersama edisi Selasa 1 Maret tahun 2022. Kita mulai memasuki bulan yang baru di bulan Maret dengan merefleksikan firman Tuhan serta berdoa bersama-sama. Untuk menyambut sabda Tuhan, marilah kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Sebelum kami mengakhiri hari, izinkan kami untuk mendengar sapaan-Mu. Tolonglah kami untuk membuka diri menerima sabda-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Saudara, salah satu bacaan leksionari pada hari ini, salah satunya adalah dari Mazmur pasal 35 ayat 11 sampai 18. Mazmur pasal 35 ayat 11 sampai 18. Saya mengajak kita membacanya. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan, perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu, demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Sampai berapa lama Tuhan, Engkau memandangi saja. Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini ada sesuatu yang tidak pernah bisa dihindari oleh semua orang, tanpa terkecuali mau dia muda, tua, profesinya apapun, ada satu hal yang tidak bisa kita hindari, yaitu masalah. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita pasti menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Oleh karena itu, jangan pernah lari dari masalah. Karena yang menjadi persoalan adalah bukan bagaimana caranya kita dapat menghindarkan diri dari masalah, namun bagaimana respons hati kita terhadap masalah yang terjadi. Saudara, dalam bacaan kita tadi, Daud mengawali Mazmur pasal 35 dengan memohon agar Tuhan bertindak membela, menolong dan membebaskan serta menyelamatkan Daud dari orang-orang yang ingin mencabut nyawanya. Mereka merancang kecelakaan kepada Daud tanpa alasan. Mereka membalas kebaikan Daud dengan kejahatan, bahkan mereka bersukacita ketika Daud ditimpa kemalangan. Di tengah keadaan yang begitu berat dan mencekam, Daud tetap meyakini pertolongan Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhan yang besar akan menyelamatkannya.
Oleh karena itu, ia menantikan penyelamatan dari Tuhan. Ia berharap akan pembelaan dari Tuhan yang adil. Meski saat ini Tuhan belum bertindak, tetapi Daud dengan mata iman tetap meyakini pertolongan Tuhan. Bahkan dalam doanya di ayat ke-18 tadi, dia mengatakan dia rindu untuk kembali bersorak dan bergirang, bersyukur dan memuji Tuhan. Nah, saudara-saudara, seringkali kita lupa bahwa perjalanan hidup kekristenan atau perjalanan hidup seorang Kristen itu tidak hanya sekadar berbicara tentang berkat, tentang mujizat, kemenangan, pemulihan, dan lain sebagainya. Tetapi juga bicara tentang proses. Berkat, mujizat, kemenangan, pemulihan adalah output, hasil akhir dari sebuah proses yang kita jalani. Masalah adalah satu bentuk dari proses hidup itu sendiri. Berkat, mujizat, kemenangan, dan pemulihan adalah hal yang pasti Tuhan sediakan karena Dia adalah Tuhan yang selalu memegang setiap janjinya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan yang Maha Adil, yang tidak pernah terlambat bertindak dan membela umatnya. Tetap percaya dan berdoalah dengan sungguh-sungguh memohon pertolongannya. Amin. Kita berdoa bersama. Ya Kristus, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau berikan. Sampai hari ini, sungguh kami bersyukur karena dapat menjalani kehidupan yang berwarna. Perpaduan antara senang dan sedih, bergumul dan bersukacita, yang dapat membuat kami mempelajari banyak hal dalam hidup ini. Ya Kristus, ketika pergumulan datang menerpa kehidupan, mohon bimbinglah kami untuk dapat melewati kesusahan ini. Bantulah anak-Mu yang lemah ini untuk menemukan jalan keluar dengan hati yang selalu tenang dan pikiran yang jernih, yang senantiasa memandang dan berpengharapan kepada Engkau, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Ya Allah, malam ini kami mengingat saudara-saudara kami, maupun diri kami sendiri yang bergumul dengan masalah keluarga, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, pasangan hidup, sakit, penyakit. Kami juga mengingat dan berdoa untuk perdamaian di negara-negara di dunia ini. Secara khusus kami berdoa untuk negara Ukraina dan Rusia yang saat ini masih berperang. Kiranya Engkau, Allah yang Maha Adil, yang berkenan mengentaskan kami dari hiruk-pikuk persoalan ini. Ya Tuhan, kini kami hendak beristirahat. Biarlah kasih pemeliharaan Tuhan menemani kami di istirahat malam ini. Kami mohon jaga dan peliharalah setiap sanak keluarga kami yang masih belum bisa beristirahat karena tugas dan tanggung jawab, pekerjaan dan aktivitas yang masih harus mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat saudaraku, Tuhan menyertai kita semua.